Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat semua, dimanapun teman-teman berada. Terima kasih telah menonton di channel ini, yaitu di Tengku Ridwan Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah serial ataupun film yang berdrama tentang adat kebudayaan di Aceh Tamiang, terutama adat cara untuk melamar. Dan ini difilmkan, ini sangat luar biasa, termasuk juga memberikan pelajaran untuk anak-anak muda bagaimana adat sebenarnya gitu kan. Nah, di film ini berjudul Kulo Melamar Subang Berakhir Tragis. Nah, ini episode yang ketiga. Episode 1 keduanya ada, nanti kalau teman-teman mau saya buat di link deskripsi. Kulo ini adalah panggilan untuk anak laki-laki di Tamiang. Di Melayu ada kulo, ada kulop. Kalau Acehnya ada dekgam, kayak gitulah. Kalau di Minang apa ya, ada juga pasti itu. Jadi di berbagai daerah ada untuk panggilan anak laki-laki ya. Kalau di Tamiang itu kulo gitu kan. Nah, bagaimana kisah ceritanya? Langsung saja, karena ini jangan di skip, banyak sekali mengandung arti dan terutama untuk anak Tamiang sendiri. Tonton dan tahu bagaimana adat sebenarnya. Oke, langsung aja, langsung kita cari dulu. Oke, langsung gas ya. Sutradara Muntasir. Karena ini episode ketiga jadi langsung ya. Iya, keluarga kalau datang lah. Waalaikumsalam. Silakan. Sesuai janji yang telah kita sepakati, kami datang ke sini. Mudah-mudahan kalian bisa. Alhamdulillah, wanita lemah sini. Abah ada sini datang. Jadi dibilang mudah, saya rasa ada sirih datang di kemudian. Jadi berarti diterima, sirihnya itu diterima dan diharapkan akan ada datang sirih kemudian. Jadi ini nih udah tahap di apa ya, yang pertama itu ngintai, ngerise, ini sirih mimpi. Sirih mimpi ini jawaban diterima atau tidak lamaran. Kalau ngintai itu ngelihat, dengar-dengar kabar macam mana anaknya, bagaimana sifatnya. Terus ngerise itu datang ke rumah si perempuan, keluarga perempuan yang pihak laki-laki datang dan memaksudkan niat untuk melamar, dan nanti dijawab di sirih mimpi. Ini sirih mimpi, jawaban daripada keluarga si perempuan diterima atau tidak, gitulah. Karena dari ngerisik ke sirih mimpi, ngerisik ini kan pemberitahuan niat kita untuk melamar. Nah, si perempuan itu kan ada keluarga besarnya, jadi mereka itu rapat dulu, musyawarah dulu, diterima atau tidak. Nah, begitu diterima, ini namanya sirih mimpi, jawaban daripada pihak perempuan. Cekidot. Alhamdulillah, ternyata baik. Kalau teh bagian kabar kami bawa, sekalian kumpul ke sana saudara, sekaligus ngabak ke Datuk Mantelake. Semoga Telangkai. Tukai madah disambung dulu. Baik, kamu silakan minum dulu. Ya. Kalau bagian kami minta izin dulu lah, Adi. Dekat sekali.
Belum habis kopinya. Dah malam. Baiklah. kalau Nggak sabar. gitu. Mau cepat-cepat balik dia. Wah, penampilan desa gue nih. Banyak sawit dan agak-agak semak ya. Tapi kan bagus jadi film ya. Ini yang perempuan yang mau dilamar. Panjang. Nah, ceritanya si perempuan ini yang dilamar sama si Kulo. Nah, sebenarnya dia itu udah punya rasa dengan si Anjang. Si Anjang gitu juga udah punya rasa sama si perempuan ini. Cuman si Kulo datang ngelamar duluan gitu. Bagaimana mereka menyikapinya? Oke, langsung. Kenapa masang kali muka abang kalian? Mana gerangan terjadi? Panjang. Macam mana nih Panjang? Emak dan apa Bang Kulo udah datang ke emak dan apa Subang. Gimana nih Bang? Ya Subang, terbang tinggi burung selasih. Tumbuhnya dekat tepi telaga. Cadek lagi nak bisa mutus kekasih. Subangan Anjang saling mencinta. Tapi Banjang, selasih bukan sembarang selasih Bang. Selasih pengubat parahnya sukma. Kekasih bukan sembarang kekasih Bang. Kekasih yang Bang, pengubat abah nanmu. Subang, jadi Subang nak tinggalkan Abang Anjang? Bukan Bang, bukan Subang nak tinggalkan abang. Tapi Bang, kita berserah diri aja Bang ke Allah Ta'ala Bang. Pelen udah ada ketentuannya Bang. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, pelen udah Allah Ta'ala yang mengatur Bang. Mau abang jodoh Subang, kita pasti akan bertemu Bang. Bang Anjang, sudah lalu juga. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana si perempuan ini menyikapi hal ini ya. Dia tidak memaksakan hati dia dengan si Anjang, tetapi dia lebih memilih bagaimana pilihan si orang tuanya. Karena orang tua pasti memilihkan suami untuk dia itu pasti yang paling terbaik begitu. Jadi dan yang dia cari adalah kalau memang itu jodohnya, berarti itu adalah jodoh dari Allah dan dia siap terima gitu. Walaupun hati dia sebenarnya sama si Anjang, tapi dia nggak maksa, ayo kawin lari atau segala macam kayak kids zaman now ya, kayak ya bucin-bucin sekarang ya. Tapi bagaimana dia menyikapinya dan dia menyerahkan dirinya sama Allah. Apabila si Kulo memang jodohnya, maka jadi. Dan kalau si Anjang memang jodoh dia ya, makanya jadinya sama Anjang, bukan sama Kulo. Itu dia. Kita lanjut. Nah, ini si Kulo. Kalian bayangilah perbandingan macam mana ya antara si Kulo sama si Anjang. Anjang gagah ya kan, orangnya putih bersih. Nah, si Kulo macam ini ya kan. Tapi inilah ya macam mana lagi gitu ya. Oke, lanjut. Subang nak kemana ya? Dia masih belum terima. Oke, lanjut. Nice. Assalamualaikum. Hilang soundnya. Kalau di Jambi apa namanya? Tengkuluk ya, yang dipakai sama ibu-ibu ini. Kayak Melayu ya. Oh, jamu. Nah kan? Silakan masuk. Kayak Tengkuluk Jambi ya. Ada apa dong? Ada. Lu ya? Oh, Duk. tuan sanggup. Iya tuh. Kenapa kau tak siap? Alhamdulillah. Duduk. Baik. Banyak. Kalau begini terkelangkai. Untuk nubuh yang sudah ngintai, ngerisi, dan sering mimpi. Amba mohon
Tok Telangkai dapat menjadi penghubung keluarga kami. Nah, jadi Tok Telangkai ini jadi penghubung antara keluarga dia dengan keluarga si perempuan. Keluarga si perempuan nanti ada juga pihak yang menyambut. Jadi Tok Telangkai ini kayak penghubung tapi yang adat ya. Kalau tadi kan langsung face to face ngomong langsung. Kalau ini yang bagian adatnya. Biasanya untuk menentukan mahar, tanggal pernikahan, memastikan diterima atau tidak. Ini resminya itu harus Telangkai, harus si penghubung yang ngomong. Tapi kalau penghubung belum ada ngomong berarti belum resmi lamarannya. Jadi lamaran itu resminya ketika Telangkainya udah turun. Telangkai itu penghubung tadi. Nah ini dimohonkan untuk menjadi Telangkai daripada pihak si Kulo. Ya. Next. Sesuai dengan ketentuan adat, atas permohonan ambo serahkan sirih secorong dan kain karung. Tepak sirih sama kain sarung. Kayak tengkuluk ya. Kalau orang Jambi komen macam mana ibu-ibu ini? Kayak tengkuluk kan? Baiklah Tuan Sangkut. Tapi di sana emang gitu. Insya Allah amanahnya akan ambil jalan ke sesuai dengan ketentuan adat Temyang pusaka Dato' Mandiri kita. Baiklah Tok Telangkai, kalau dia hari pada malam pulang kita Timah. Fatimah pasti namanya itu. Tak usah lah tu, lain kali esok ni. Mau, hamba pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada cana. Saya sendiri sering ngomong di sini sama orang-orang di sini bilang, wah ada can kayaknya ya, karena bahasa di sana itu. Nah, ya. Proses meminang. Neng gayanya kita pakai langkah kancil, belum berhasil, belumlah kita pulang. Wah, kita pakai langkah kancil, langkah belalang. Belum berhasil, belumlah kita pulang. Nah, itu dia. Mantap kan? Aduh. Betul. Kita berharap mudah-mudahan mayang kita hajatnya diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, Pak Imam. Nanti kita selawat juga. Tuh Imam. Baiklah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Nah, ini kan salah satu adat ketika mau melamar itu salawat dia. Kenapa salawat? Karena ini salah satu sunnah Nabi untuk menikah ya. Dan menikah itu kan adalah menyempurnakan agama. Jadi sesuatu yang baik dan sangat baik. Makanya dimulai dengan langkah dengan salawat agar semuanya berjalan baik. Itu dia. Sekarang, wallahu alam, ini adatnya ya. Gitu. Tapi kalau di sana masih, walaupun tidak formal seperti ini, tapi masih. Dekat lalu. Sepeda gari kalau bilang. Sepeda bengen ini. Kalau anak-anak belajar sepeda ini ya kalah. Jadi saya pernah belajar naik sepeda ini, kakinya itu masuk ke dalam, nggak ke atas. Jadi kan palang masuk kakinya ke dalam. Belum. Maksudnya bagus nak petang bapak dengan ini dah boleh kahwin bang. Cadangnya lagi kawan-kawan. Kalau memang kuluk salah, ditegur. Kalau memang patut dipukul, dipukul.
Asal jangan kayak pincang dengan caping. Nah, jadi waktu dia ngantar ngaji ada ijab kabulnya. Kalau si kulo ini, kalau si anak ini salah, ditegur ya ditegur lah. Kalau dia salah ditegur. Kalau dia memang perlu dipukul karena bandelnya, ya dipukul aja. Tapi jangan cacat ataupun patah. Jadi jangan sampai patah dengan cacat. Kalau dia bandel kali dipukul, pukul aja. Tapi jangan cacat ataupun patah. Nah itu pesannya. Jadi kalau dia salah, tegur. Kalau dia memang perlu dipukul, pukul. Tapi asal jangan cacat dan patah. Nah. Bang, mana yang abang pergi ke kalian? Sampai kepala abang goyang-goyang. Ada tuh. Kita masuk. Subang. Si cewek tadi. Nah ini. Yang abang kata aja Oh, lah. Mak, ngelamun. lah menantu mak. Dia Subang. Baju kita bang dia Subang. Jadi si Anjang ini rumahnya aslinya itu deket kampung saya, deket Desa Balai, satu pemukiman ya, satu mukim Kampung Tengah, di Kampung Tengah, Tumpuk Tengah. Subang. Jadi Subang nak tinggal ke Bang Anjang? Bukan bang, bukan Subang nak ninggalkan abang. Ada kulo. Kalian bayangkan lah, macam mana galaunya si perempuan tuh. Ini kalau nggak salah sih yang jadi Subang ini guru ya, guru SMA atau guru SMK gitu lah. Guru bahasa Inggris ya. Dengar kabarnya gitu. Kulo. Budus, tahu Budus? Budus. Budak dusun. Nah, itu. Nah, ada buah tangan dari kami. Kue rasidah. Nah, kue rasidah nih kue khas Tamyang. Makasihlah. Bok silakan duduk. Baiklah. 1974. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Seiring selawat kepada Nabi, demikianlah adat yang bersyariat yang sudah kita papah dari zaman Datu Nini hingga ke kini. Kami nak menyampaikan pesan dari Tuan Sangkut Misai dengan Datuk Penghulu Rebah Berjungkat Dengan kepala desa Rebah Berjungkat. Saya yang nggak tahu ini asli apa enggak, tapi kalau di bahasa Indonesia kan arti Rebah Berjungkat tuh jatuh terguling-guling gitu. Jadi desa jatuh terguling-guling. Mungkin cuman apa nama desa kiasan mungkin ya. Atau nama asli, tapi saya belum pernah dengar nama Rebah Berjungkat nih ini. Kalau arti Indonesianya jatuh berguling-guling ya. beserta 4 kaum 8 pihak, 16 handai tolan, 32 serta kerabat kaum selingkah. Ya. Walau bagian entah kami telajak cakap, entah cakap kurang beradab. Biar jangan menjadi cela, jangan cela jadi pesona, hingga timbul fitnah dan hina. Betul. Betul. Dari jauh Duli dijunjung. Nah, Duli itu kayak
debu atau tanah ya. Jadi tanah itu kan paling rendah, tetapi dia dijunjung gitu. Jadi kita lebih rendah lagi dari tanah. Kalau bahasa peribahasanya itu berkhidmat atau menghormati. Jadi memposisikan diri itu lebih rendah daripada tanah. Melayu. Dari dekat menjunjung sembah. Maaf ke kami jika ada silap dan salah. Tumbuh kemiri di dalam dulang. Dulang itu apa ya? Dulang itu kayak tempat pot lah gitu. Tempat, tapi dia dari kayu punya kaki gitu. Dulang. Uratnya besar, silih menyulut. Duduk kami, duduk berbilang, hajat hendak mengantar silih. 5 perut labuh ke lembah, sampai ke lembah tertumbuh duri. Pinang menghadap, sirih menyembah, 10 jari menjunjung duri. Inilah mula kata dari kami. Semoga tanya berjawab, gayung bersambung. Sap. Disorongnya tadi. Jadi dia habis dia ngomong disorongnya. Kode gantian pula kan. Si Anjang. Galau udah. Dalam deskum boleh ke lagi. Buatan dan sendiri. Assalamualaikum, hamba awal pembuka kata majlis ini. Alhamdulillah, pujian kepada Allah. Selawat dan salam kepada Nabi. Semoga kita mendapat berkah dalam kehidupan sehari-hari. Duduk di dalam dulang, uratnya berjalu-jalu. Duduk kita duduk berbilang. Keduduk itu kayak bunga keduduk kalau kami bilang. Keduduk di dalam apa tadi dia bilang? Adat yang mana itu? Sorong papan, tarik papan. Buah langsat di dalam peti. Sirih sorong belum dimakan. Mana hajat di dalam hati. Oh. Jadi dia belum mau makan sirih yang didorong itu sebelum dia tahu apa hajat daripada yang tamu ini datang. Makin menarik ya. Maaf saudara-saudara. Besarnya gunung lebih besar maksud yang kami kandung. Tingginya gunung lebih tinggi harapan yang kami kandung. Inilah sebabnya kami berdiri. Kami dengar saudara orang yang arif lagi bijaksana, tahu berhias, tahu berumpam, jabat adat dan kebiasaan, pemegang janji dari kata dari dulu sampai sekarang. Siapa yang salah, siapa yang terima. Udah yang jatuh, bersalah sudah anak emas kita. Si kulo nama pemuda. Umur sudah setahun jagung, darah sudah setampuk. Lelaki, remaja, lajang, yang menjadi tanggungan utang mak dan ayah. Dari tanggungan seluruh keluarga. Baru sebagian hutang yang dibayar. Pertama, baru sebagian hutang yang dibayar. Jadi hutang orang tua kepada anak ya. Kita simak nih. pusat berayu. Kedua, mengaji khatam Al-Quran. Ketiga, sunat rasul. Keempat, diajar sopan dan santun. Hanya satu lagi yang belum datuk, main datuk, hukum adat, hukum negeri. Wajib disuruh berumah tangga, baru sempurna umat manusia. Datuk Pandai yang kami muliakan,
Iya, Datuk. Kalaulah pemuda diumpamakan seekor kumbang yang tengah terbang melintasi melewati taman. Terpandanglah ia pada jembangan letaknya indah di tengah kumbang, berisi kekembang yang sedang lembab. Pulanglah kumbang kepada keluarga mencerita ke bunga yang sedang mekar. Siang malam terbayang saja, Sedap. tak terlupa ke walau sekejap. Iya. Kiranya Datuk, peleng keluarga sudah mufakat. Nyerah ke tugas sama kabinet untuk bertanya secara adat, nyampe ke maksud denganlah resmi. Datuk, Iya, Datuk. bolehkah kami bawa cerana Datuk. dengan membawa sirih hitam? Membawa cerana itu kalau kita bilang artinya itu tepak tempat sirih, cerana. Bolehkah kami datang bertanya, adakah bunga dalam jembangan? Ya. Jadi dia tadi kan buka kalau si kulo, si laki-laki itu nengok jembangan yang isi bunga sedang mekar, letaknya di tengah rumah. Jadi si cowok nengok ada cewek yang menurut dia itu bagus dan dia mau untuk jadi istri. Nah, si penghubung bertanya kembali, apakah itu benar? Adakah bunga yang sedang mekar itu yang di dalam jembangan? Ataupun adakah anak gadis yang seperti diceritakan si laki-laki tadi? Nah, gila coy. Bang Anjang, oh Bang Anjang, ngapalah nasib engkau macam ini? Sedih kali ku kelih Bang Anjang nih, boh. Baik, Datuk. Iya, Datuk. Bang Belin kata sudah didengar. Karena Tuan datang menjemput. Rupanya kumbang tukang pesiar membuat hati kami menjadi sejuk. Oh, iya. Seluruh keluarga Beh sudah berembuk. Katanya kami sampaikan sebelum sirih kami makan. Banyaklah bunga pada kami ni. Lebih satu di dalam puri. Nah, jadi banyak bunga di dalam rumahnya, lebih dari satu di dalam puri. Puri itu istana. Jadi kayak dalam rumah ini dia mau bilang anak perempuannya itu nggak satu, lebih dari satu gitu. Jadi kumbang datang menyeri. Menyeri ini mengisap madu, mengisap bunga gitu, mengisap madu. Takut ke kumbang datang menyeri. Ngelih ke bunga dikelilingi duri. Walaupun bunga dijaga famili. Ialah kata dari kami, Datuk. Baiklah, Datuk. Rumah mulia ada penunggu. Yes. Harum semerbak segenap rantau. Ke hilir ke seluruh tanjung. Ke hulu sampai ke gunung. Bukanlah bunga sembarang bunga. Mawar hidup suntingan hitam. Suci bersih, penghias dan pelaksana untuk rumah tangga. Datuk, Baik, Datuk. berulang kita kepada pangkal. Dikaji dari alif, dihitung dari mula. Sudah. Hidup manusia dikandung adat, mati dikandung tangan. Kunci kata pada hias. Sirih bersusun, pinang berlonggok. Tepak berbaring, nanti ke sapu. Kaum wali menanti izin, menyuruh mengabdi kepada kembang. Bunga mawar suntingan yang tertuha dalam jembangan untuk dijaga dan disayang lebih dari anak sendiri. Jadi dia udah kasih kode bunga tertua di dalam jambangan. Itu dia udah kasih kode. Kiranya Datuk, Baik, Datuk. segala syarat jadi pikulan, jadi engkar dari janji, baik yang sudah, baik yang kediam.
Asal kelulus adat dan syarat, ringan sama kami jinjing, berat sama kami pikul. Jadi ada dua bab yang dibahas sama Telangka yang ini. Yang pertama dia bilang bunga tertua. Yang kedua dia udah masuk cerita tentang mahar, syarat-syarat. Jadi kalau berat sama dijinjing, kalau berat sama kami pikul, ringan sama dijinjing. Jadi dia udah masuk ke bab kedua tentang gambaran mahar. Jadi kami mengadu-ngadu, cuma takut akan hilang. Macam kata pantun ya Datuk. Iya, baik Datuk. Darilah mana hendak ke mana, membawa bekal setelah itu. Bolehkah kami Datuk datang bertanya? Mayakah bunga? Boleh dipetik. Oh, jadi dia udah bilang yang pertama bunga tertua, yang kedua tentang syarat, yang ketiga walau kan dia udah tahu ada bunganya itu dan dia sudah ngasih kode bunga tertua dan boleh nggak dipetik, boleh nggak dipinang, boleh nggak dilamar, boleh nggak dipersunting gitu. Jadi dia tanya, udah ada atau belum gitu kan? Karena bunga yang pertama yang diminta. Baik Datuk. Sebelum Ambo jawab, Datuk makan dulu sini. Ambo makan dulu sini Datuk. Boleh kan? Jadi baru dimakan karena hajatnya itu sudah jelas, sudah tahu arah kemana dari kedatangan tamu ini, makanya baru dibuka sirinya. Silakan. Manis sih gitu. Oh, cukup lemak betul. Boleh lah. Boleh. Hah. Waduh. Untuk imam ya. Baik Datuk. Iya Datuk. Bawa bekal telur ini. Bunga mana Datuk nak petik? Di rumah ni ada 3 jamanan. Ada bunga mawar, ada bunga melati, dan juga ada bunga melu. Oh, jadi dibilang yang mana yang mau dipetik di rumah ini ada 3 perempuan gitu lah kira-kira. Ada 3 anak perempuannya. Baiklah Datuk. Kalau memang demikian pertanyaan Datuk, terbang rendah siunggas gagap. Suaranya serak juga mendengung. Yang indah cerdas dan juga lagak. Ialah akak yang paling sulung. Wah, baru dijawabnya. Itulah kakak yang paling sulung. Sulung tuh anak pertama, yang paling tua. Sulung. Oi. Pandai sungguh si bujang mengintai. Sudah dicari tahu, sama cerdas sama pandai. Sudah dicari tahu kelebihan si sulung. Baiklah Datuk. Ya Datuk. Kiranya Datuk, maksud kami sudah terjawab serta diterima secara resmi. Masuklah kita kepada langkah berikutnya. Kita buat janji mahar perkahwinan. Baik Datuk. Saya menambah, saya mengurang. Nah, Telangka ini bilang tidak menambah, tidak pula mengurang. Karena dia kan perwakilan daripada keluarga pihak perempuan, yang sedangkan ini pihak laki-laki. Jadi pasti dia yang menyampaikan, makanya dia bilang tidak menambah dan tidak pula mengurang. Santun dalam perlakuan adat. Murah tidaklah dijajaki. Mahal tidaklah dijual. Nah, murah bukan dijajakan, mahal bukan pula untuk dijual. Nah, itulah dia. Jadi maharnya itu gitulah kata-katanya. Dibilang murah bukan untuk dijajakan, mahal bukan juga untuk dijual. Jadi itu peribahasa yang dahsyat itu. Yang sudah kelajing ke adat ialah mahar 10 mayam. 10 mayam itu berarti 5 suku. 5 suku. 10 mayam. Ampang pintu, kain titi, kain sesalin. Ampang pintu tuh palang pintu, kain titi kayak kain panjang, kain biasa, kain titi, kain sesalin. Pokoknya antara kain sama kain panjang gitu lah. Ampang pintu ini pun ya untuk palang pintu itu nanti dihalang mereka dengan yang megang palang pintu. Kita harus kasih duit itu gitu.
sirih bale, sirih emas, sirih penghias, dan beras pasang penuh diselesaikan sesuai dengan mufakat. Beras pasang penuh ini kayak ya beras untuk kendurinya, untuk resepsi. Kalau bahasa dusun kami pestanya lah gitu kan. Jadi ada berasnya itu berapa mau bantu dari laki-laki gitu. Jadi diselesaikan sesuai mufakat. Dia tidak termasuk pokok, tetapi dicantumkan di dalam perjanjian ya. Ya. Ngasih kulo. Kopi pancong satu. Jadi kopi pancong itu kopi setengah, kopi separuh. Jadi kalau harga kopi itu 3.000, kopi pancong itu 1.500. Jadi menangnya banyak. Jadi orang dusun kali lah ya Pak ini kan. Jadi kopi pancong gitu. Menangnya banyak. Lihatlah nanti. Si kulo. Yang kulo yang tengah. Satu yang tidak senang, itu kopi ke. Aku selama ini masak mak aku udah masak. Kadang-kadang beli itu masak dulu. Loh. Boy, macam biasa. Sebelah pintu. Kalian kau kasih ke aku kawan. Penting benar bro. Nah, tengok tuh. Jadi ada kopi separuhnya itu sebenarnya isinya 75%. 75%, cuman bayarnya setengah, bayarnya 50%, isinya 75%. Jadi menang dia. Itu sudah bawa ke rumah. Rumah tak dua dengan dia. Kalau tidur salah, takut tanya lagi. Kau tidur ya, kau fikirkan itu, udah tanggung aku membayang ini. Gaya lagi yang golong. Bilang dulu. Wali gaya. Baiklah satu. Ya, Dato'. Munang panjang itulah kami. Nah, ini bagian bab dia minta kurang dari mahar yang sudah ditentukan. Jadi kalau panjang, pendekkan. Kita dengar. Munang lebih, itulah kami uang. Munang berat, biarlah kami sampai diampuni. Mudi kami daripada pecah menjadi retak. Daripada pecah, biarlah retak. Wah. Daripada tumpah, menimba. Jadi daripada tumpah, air itu daripada tumpah. Bagus kepenuhan. Blueberry kok dia bilang. Munang berat aku, itulah kami. Biarlah situ asal. Nah, masuk bab nawarnya. Biarlah sedikit asalkan sempurna. Dapat baik, sama baik. Kalau malu, sama malu. Dapat baik, kalau baik acara itu sama-sama kita. Tapi kalau acara itu rupanya ada sesuatu yang memalukan, ya kita sama-sama malu. Misalnya kayak habis lauk, itu kan malu. Jadi sama-sama malu, itu maksud dia. Kita dekan sama, Datuk. Ya, Datuk. Daripada malu, lebihlah mendek mati. Wah, tapi daripada malu lebih baik mati. Jadi pihak laki-laki pun nggak mau acaranya itu malu gitu. Daripada malu lebih baik mati katanya. Baiklah Datuk. Iya Datuk. Kalau memang sepanjang adat, biarlah kami isi. Sopa minyak ditatang penuh, sopa raja didolak ini. Janji kami yang pengabdi, menurut pusaka Datuk dengan ini. Baik Datuk. Periuk gebang di kampung Dadap. Buat keligi, jadi ke penyaku.
sirih pina tengah dihadap. Sadat janji, tentu kedua. Hukum adat, hukum negeri. Adat belum bertukar. Sumpah tamiang tetap setia. Dengar ya. Sumpah Tamiang tetap setia. Karena di logo Kabupaten Aceh Tamiang sendiri, di bawahnya itu tertulis kasih papa setia mati. Jadi setia mati gitu. Jadi kalau dia sudah mengikat suatu janji setia, dia pegang sampai mati. Itu orang Tamiang. Jadi bagi jomblowati ya silakan lirik pemuda-pemuda Tamiang ya. Bagus-bagus. Tapi yang asli, jangan yang KW. Baik ke atas, baik ke bawah. Siapa nak ngubah janji, bubung rumah akan terjungkir. Bubungan rumah, atap rumah terjungkir ke bumi. Siapa yang mengingkari janji? Jadi kesepakatan lamaran ini, misal seperti mahar, tanggal atau apa, apabila ada satu pihak yang membatalkan, maka bubungnya, atapnya itu turun ke bumi. Kaki tiang akan tengadah ke langit. Oh, jadi kaki tiang itu terbalik, jadi rumah itu terbalik ini. Kalau yang melanggar janji. Bunga di taman belum tepat. Jumlahnya lebih satu. Sama Tuhan, sama muda. Sama omong setahun jatuh. Sama darah setahun pinang. Sama akar tumbuh keluar. Dunia akhirat tengah dituntut. Mungkin esok jadi umpatan. Sesal dahulu pendapatan. Sesal kedian tiada berguna. Baik Datuk. Ya, Datuk. Pelin kata sudah didengar. Kunci kata dengan kias. Mula pangkal dari kami. Jadi rembukan kau bayi. Tiada sia-sia matahari terbit. Tiada sia-sia kapal berlayar. Tiada sia-sia lembu disembelih. Tiada sia-sia orang alim diundang. Tiada sia-sia janji dibuat. Guna untuk mengikat janji. Balik kita kepada pangkalnya, Datuk. Iya, Datuk. Kaum wali penggalang sampan. Bebantal ke adat, bersendi ke syarat. Timbul tenggelam untuk kaum. Dia kata cukup rukunnya. Manusia cukup syaratnya. Lajang remaja, tiada sakit, tiada cedera, tiada cacat. Berdaya lahir batin. Dapat mengganti ke anak tangga. Dapat luka ke kayu selang. Bernama bergelar mencampurang. Bila sah dapat dikata. Bila janji langsung jadi. Kalau deal langsung diterima gitu lah kira-kira. Lenja disambung soal lanjutan. Nah, Bila lalu, bila tiada dapat. Ya, Datuk. Hanya berjamu tamu yang jauh. Nah, kalau seandainya syarat itu tidak bisa dipenuhi, maka kita ini, acara duduk kita ini bukan lamaran, tapi cuman hanya tamu orang jauh yang datang duduk bertamu gitu. Jadi cuman orang jauh datang duduk bertamu, bukan lamaran. Kalau kesepakatan yang 10 mahar, habis itu ada ambang pintu, kain titian, kain salin itu nggak terpenuhi, maka kayak kita ini cuma datang untuk bertamu aja katanya. Ih, Allah bersambung. Aduh. Jadi itu tadi kawan-kawan. Jadi di Tamiang itu di dalam melamar itu ada proses ngintai, melihat si perempuannya, bagaimana sifatnya, cari tahu dengan orang sekelilingnya, bagaimana tabiatnya, itu ngintai. Terus ada namanya ngerisik. Ngerisik itu ya datangi ke rumah si perempuan, keluarga laki-laki untuk memberitahukan hajatnya, bahwasanya ingin melamar si anak. Nah, si perempuan akan rapat keluarga besar
untuk menerima atau menolak, ataupun menanyakan kepada om ataupun uaknya, walinya, sewalinya itu, ada nggak dia ini sudah, ada nggak dari kalian yang sudah mencalonkan dia. Apabila nggak ada, kita terima atau tidak gitu. Yang ketiga ini tadi, itulah sirih mimpi, menjawab daripada hasil musyawarah dari keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki, diterima atau tidak, baru masuk ke yang telangkai tadi, ke penghubung untuk lamaran secara resmi, menentukan tanggal, hari dengan mahar. Itu dia beberapa prosesnya kawan-kawan. Jadi ada satu lagi yang menarik dari isi lamaran tadi, yaitu hutang orang tua kepada anak-anak, terutama anak laki-laki. Ya, yang pertama, memotong pusat dan berayun. Memotong pusat, tali pusat dengan berayun. Itu kalau kita bilang akikah, isi acaranya itu akikah, potong kambing itu sambil diayun gitu kan. Itu yang pertama kikah. Yang kedua, mengaji khatam Quran, diajarkan alif bata sampai khatam Quran, ataupun biasanya kalau di zaman saya itu ya khatam Quran. Jadi kalau khatam itu dibuatin nanti sama emak ya kan, sama ibu kita, sama abah kita tuh pulut kuning, ketan kuning kalau kata orang Jambi, ketan kuning, terus ada intinya gitu yang dari kelapa itu kan. Nanti dibawa, dibungkuskan pakai daun pisang, dikasih ke anak ngaji yang lain, bahwasanya itu syukuran kita khatam itu kan, khatam Quran. Yang ketiga, sunat rasul khitan ya, itu kewajiban orang tua kepada anak laki-lakinya. Yang keempat, diajarkan sopan santun. Nah, diajarkan sopan santun, tata krama, sopan santun. Nah, jadi banyak kan kalau kita ada tersinggung ataupun marah dengan perlakuan dari seorang yang lebih muda dari kita, kita sering bilang, gak ada kali sopan santun kau. Sebenarnya itu menghina orang tuanya. Makanya di dusun kalau dibilang kayak gitu itu bisa berantem dia. Gak ada kali sopan santun kau, ataupun gak diajari sopan santun kau ya. Itu sebenarnya bukan si anaknya yang dihina, tapi orang tuanya yang dihinakan. Makanya sering kejadian berkelahi. Yang kelima, wajib disuruh berumah tangga, maka sempurnalah dia sebagai umat manusia. Mantap. Keren kan? Nah, bagi kawan-kawan yang ingin merequest atau menyarankan video daripada budaya-budaya daerah lain yang ada di seluruh Indonesia, silahkan tulis di komentar, nanti kita akan reaction sama-sama. Dan mudah-mudahan semoga bermanfaat. Apabila ada salah pengucapan saya, tindakan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.